Oke, balik lagi di channel saya. Kali ini saya mau unboxing ya. Ini adalah dashcam model baru ya sebenarnya, daripada model lama yang pernah saya unboxing sebelumnya. Nanti saya tampilin gambarnya. Jadi ini tuh sebenarnya lebih bagus dalam segi build up dan juga kualitasnya. Bisa dilihat di dusnya aja, build upnya lebih kokoh ya, lebih kokoh daripada yang kemarin. Kalau kemarin kan kecil ya kotak, soalnya agak panjang. Gambarnya juga ini lebih berwarna gitu ya, cuma tulisannya aja Cina. Saya juga kurang mengerti, tapi di sini ada spesifikasinya nih. Waterproof ini kalau di yang sebelumnya itu cuma untuk lensa, untuk kamera ya. Tapi kalau ini menurut si distributornya itu bilang untuk LCD-nya atau untuk monitornya juga anti air ya. Tapi bukan berarti kita harus celupin ke air gitu ya, karena dia nggak tahu nih keterangannya berapa meter dia sanggup di dalam air gitu ya. Jadi jangan main resiko kayak gitu. Tapi untuk kena hujan atau di jalan kena hujan ini dijamin aman gitu ya. Di sini udah ada tertulis waterproof. Terus delay shutdown. Terus ada lagi access starting power. Jadi bisa connect langsung di motor gitu powernya. Terus juga lensanya high precision. Intinya tuh bahan-bahannya sama built-in microphone, udah ada mic-nya sama kayak sebelumnya ya. Seperti inilah kira-kira ya. Saya juga kurang mengerti karena bahasanya Cina. Langsung aja kita buka. Dalamnya seperti ini, ada dus. Seperti biasa ada busanya. Ini barangnya kita nanti ulik aja. Kelengkapannya sama, ada buku panduannya, tapi semuanya bahasa Cina kelihatannya. Oh, ada bahasa Inggrisnya. Ini bahasa Inggrisnya ya. Cara settingnya juga, terus arusnya juga ada pengukuran tuh. Terus juga ada remote-nya. Ini lebih bagus karena dia pakai remote juga. Terus juga kualitas gambarnya itu 1080 pixel gitu ya, 1080p lah. Kalau yang lama kan rata-rata 720 dan gambarnya katanya di monitornya itu atau di LCD-nya itu kurang bagus gitu. Untuk adaptornya sendiri kayaknya sama sih modelnya kayak yang lama gitu ya, kayak yang sebelumnya saya review. Untuk adapter warnanya hitam. Ada lagi nih remote. Ada untuk itu untuk record, dan kunci itu kayaknya untuk biar nggak ini gitu ya, nggak tahu nih maksudnya kunci itu apakah biar nggak bisa ngerekam gitu atau nggak moto otomatis apa gimana nih. Saya juga harus baca buku panduan lagi. Terus ada kamera yang bulat yang saya bilang waktu itu, ada extensionnya juga. Kayaknya extensionnya juga sama 2 meter kurang lebih atau 2,5 gitu ya. Terus ada kameranya juga yang bulat. Ini fleksibel, bisa dibuka ya, sama bisa di setting. Jadi nggak usah bingung kalau misalnya agak miring gambarnya atau kebalik, tinggal diputer, terus diputer-puter ini tuh, setting sesuai aja, kencengin lagi gitu ya. Ada juga kamera yang warnanya biru ini kotak. Setahu saya sih kalau yang kotak ini biasanya ditaruhnya di belakang gitu ya. Tapi kalau saya biasanya dituker, ini dibuat di depan, yang belakang yang warnanya yang bulat tadi, yang warnanya kuning ini. Tapi selera masing-masing, karena ini dua-duanya kayaknya 1080p. Terus ada lagi ini bracketnya beda, tapi ya bracketnya dia modelnya seperti ini. Bracketnya bracket gantung, dia bisa disetang, dan ininya pakai baut 2. Nanti kita lihat. Terus juga dapat tempelan 3M, ini nggak tahu untuk mana, saya juga kurang paham. Dan ada baut kecil-kecil 2 untuk nempelin, dan dapat kunci L-nya sekalian. Nih, begini. Nanti saya coba lihat langsung ke unitnya. Untuk unitnya sendiri seperti ini tampilannya, lebih bagus ya, build up-nya lebih keren juga. Ini bisa untuk motor dan bisa untuk mobil. Di sini tertulis GPS, bukan berarti ada GPS-nya ya, tapi bracket ini tuh bisa digunain untuk GPS gitu ya. Kalau ada GPS bisa dipakai di sini. Dan ini tuh rapet sih, makanya dia mungkin bisa dibilang waterproof ya. Di sini ada lubangnya itu lampu. Terus ini ada di sini karet dalam untuk kartu memori. Belakangnya juga bener rapet. Ini kayaknya memang waterproof.
tapi bukan untuk dicelupin ya, saya bilang, karena saya juga belum uji. Dan di sini ada lubang, bisa dilihat. Ini tuh kayak lubang tapi tertutup dia. Kalau ditusuk misal jarum itu dia nggak masuk gitu, nggak longgar. Cuma dia kayaknya buat suara tapi biar nggak ini. Tapi nggak tahu nih, saya coba dulu ya, saya tusuk jarum biar jelas. Oke, ini udah ada jarumnya nih, saya lihat. Saya tusuk ya. Tuh, dia nggak masuk tuh. Ya, nggak masuk. Otomatis dia ini ada di sini tuh lubang speaker ya. Dia lubang speaker, bisa saya nyalakan ya biar jelas. Nah, tapi dia nggak masuk gitu. Berarti otomatis dia kan memang kedap air gitu ya. Berarti dia akhirnya nggak bakalan masuk dari sini. Dan dari manapun juga ini rapet banget, memang waterproof. Seperti ini tampilannya. Nanti kita coba dipasang dulu aja ya kameranya. Ini karena build up baterai juga, jadi dia udah termasuk ada baterainya, tapi kapasitasnya kecil. Jadi lebih baik di standby ke power gitu ya. Jadi nanti suatu saat kalau memang udah penuh, kita matikan lagi pakai saklar. Terus kita kalau misalnya mau habis, hidupkan lagi. Di sini ada LED notifikasi juga, maksudnya kayak kedip-kedip gitu. Terus buat ngerekam juga, nanti dia memberikan indikasi. Kita matiin dulu aja, pasang kameranya biar lebih jelas. Oke, ini udah dipasang kameranya ya, nyalain aja. Untuk ininya layarnya lebih kecil, ini cuma 2 inci. Kalau yang sebelumnya sekitar 3,5 atau 3 inci gitu ya, saya lupa. Kayaknya 3 incian sih. Jadi bisa dilihat kualitasnya 1080, jelas nggak ya kelihatan? Nah ini nih, gua kelihatan 1080 Full HD. Dan kalau yang sebelumnya bilang katanya di layar monitornya burem, ini ternyata lebih bagus. Layarnya lebih jelas, kayak kelihatan kayak HP gitu tuh. Tuh, dari manapun ini jelas daripada yang sebelumnya, yang nanti saya tampilin aja gambarnya biar jelas. Lebih bagus dan kameranya juga jelas. Sama aja, ini depan belakangnya. Untuk yang kecil ini yang sering ditampilin di tengah ini yang gede, untuk yang kotak ini yang kecil ya. Yang kotak ini yang kecil. Jadi kalau mau kita ganti bisa dipencet ini nih. Nanti dia modenya ganti. Nah, seperti ini nih. Ada 2 ya, split layar kanan kiri. Untuk remote untuk merekam bisa juga oke. Tapi karena ini nggak pakai memori, jadi dia minta dimasukin memori gitu ya. Untuk menu, untuk matiin di sini ada tulisan oke dan ada shutdown. Ini bisa ditahan kalau untuk shutdown, kalau untuk rekam oke gitu ya. Untuk menu di sini ada. Kalau mau ganti mode ke mode foto bisa di sini. Nah, ini mode foto. Kita milih juga mau depan apa belakang gitu. Nah, terus kalau mau nyari ininya, ini mau nyari filenya di sini, pencet ini lagi. Nanti ini menampil semua gitu. Ini balik lagi ke mode biasa. Itu aja sih. Kalau ini settingannya 3 megapiksel, gede banget ya. Terus ini kayaknya untuk yang bulat, makanya ini saya taruh belakang itu karena kualitasnya kayaknya lebih bagus. Dan kalau kita geser, ini cuma kualitas VGA untuk yang kotak ini nggak tahu bisa disetting atau enggak, saya juga kurang paham ya. Untuk menu bisa ditahan, ini bisa ditahan. Jadi menunya ada resolusi, ini capture mode juga, terus ada kecerahan ya. Kalau misalnya milih ini ada resolusi, oke. Nah, ini ada kualitas kamera bisa disetting juga. Terus ada lagi continue setting gitu ya. Kayak gini-ginilah pokoknya. Di sini ya, semuanya menunya ada di sini, ada tanggal juga. Menu video juga sebenarnya ada. Menu video itu harus kitanya ditampilin video. Nah, di sini nih, kita pencet menunya, nanti ada. Untuk yang merekam semenit selesai itu di sini nih, sizzling record. Ini harus di offin ya, biar dia nggak otomatis berhentiin sendiri videonya gitu ya. Itu aja sih mungkin yang saya jelasin di sini karena udah panjang juga. Paling itu aja. Yang jelas kalau mau nyeting resolusi ya di sini ada juga. Nah, ini juga bisa ternyata 3 megapiksel. Ya, itu aja. Terima kasih sudah menonton.
Dan kalau misalnya minat, nanti saya sertain linknya di deskripsi ya. Ini kualitasnya lebih baik. Yang jelas sekali lagi saya bilang, ini bukan untuk dicelupin di air ya, karena waterproof. Cobain celupin di air gitu, nggak tahu ini untuk tekanan berapa meter dia kuat bertahan. Tapi kalau untuk kehujanan dia aman gitu ya, aman banget. Untuk bracketnya seperti ini kurang lebih. Ini bautnya udah disediain baut dan udah disediain kunci L-nya gitu, jadi aman-aman aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe.